guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau review produk baru dari Makeover, yaitu Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Nah, ini tuh produk baru dari Makeover yang ditargetkan buat orang-orang yang punya kulit lebih kering. Dan aku, tipe kulit aku tuh kering dan sensitif dan berjerawat. Nah, jadi klaim produk ini adalah 24 hours hydration, medium to full coverage, and seamless to smooth finish. Ini juga ada SPF 50 PA+++. Dan karena aku bego, aku lupa kasih tahu harganya. Harganya 215.000 ya guys. Oke. Udah gitu, mari kita move on to the packaging. Nah, ini packagingnya nih. Jadi hitam, terus dalamnya juga dapet cushion puff dan kaca yang cukup gede. Nah, untuk produk ini aku tuh di shade N10 Marble. Nanti aku juga bakal masukin shade comparison dengan foundation lain aku. Untuk shade comparisonnya, ini Makeover Hydra Stay Cushion di shade N10. Ini Missha BB Cream di nomor 21. Ini Maybelline Super Stay Foundation di shade 110. Ini merupakan shade match yang paling deket untuk kulit aku. Maybelline Fit Me 115, Bobbi Brown Foundation di shade 1,75, Vanilla Co. It Radiant CC Cushion di nomor 21. Nah, sekarang kita langsung masuk ke first impression dan wear testnya dulu ya. First impression sih untuk teksturnya lumayan, untuk cushionnya sih lumayan glowy ya. Coveragenya menurut aku sih dia bukan full, dia lebih ke medium buildable lah ya. Karena kalian masih kalian kelihatan gak sih, ini masih ada banyak kelihatan acne sama acne scars aku. Cuman lumayan sih, karena kan dia glow cushion. Untuk shade sendiri sih kelihatannya nggak terlalu gelap ya, cocok aja sih. Cuman nggak sih, kayak pas ya nggak sih N10. Sebenarnya aku agak takut pilih cushion nih, soalnya kan lagi pandemi, terus belinya online. Takutnya kayak cushionnya kegelapan gitu loh. Biasa aku sih problemnya kegelapan gitu cushionnya, atau undertone-nya kurang cocok, soalnya aku tuh super netral. Tapi untuk ini shade-nya sih oke ya, nggak terlalu gelap, tapi nggak terang juga, pas-pasan. Kayaknya sih ini shade match-nya bagus juga ya. Nah, ini satu first layer-nya udah ada, terus lumayan, cuman pori-porinya kurang ketutup, tapi aku nggak expect dia bakal nutup sih, soalnya kan dia glowy foundation. Untuk glow-nya sih cukup glowy, mungkin agak terlalu glowy karena glowy-nya kayak glowy agak I don't know, kinda looks bit greasy. Maybe it's only me, cuman nanti kita lihat abis di powder and all of that stuff. Sekarang aku mau build lagi second layer di tempat yang aku perlu coverage banget, yang aku lagi nge-breakout karena hormon dan kulit aku memang shitty. Kayaknya ini nggak bisa di cover sih, cuman ya udahlah. Untuk cushion puffnya sendiri sih menurut aku agak keras ya. Kayak biasanya kan aku pakai cushion punya Korea kan, karena aku takut kegelapan kalau beli merek lokal kalau nggak langsung dites. Cuman ini kayak cushionnya agak kaku gitu, apa karena masih baru kali ya. Dan sekarang aku bakal finish full makeupnya dulu ya. Nah, sekarang makeup aku udah on semua. Terus kalau aku lihat sih keadaan base-nya ya,
apa namanya, masih kelihatan agak glowy, dan seperti yang tadi kalian lihat masih ada kelihatan acne scar sedikit karena kan tadi aku cuma pakai 1 layer doang, cuma di sini ya pakai 2 layer tapi tetap masih kelihatan. Jadi ini nggak full coverage banget ya menurut aku, low full coverage kalau kalian ngerti, karena masih kelihatan, tapi kelihatannya sih oke. Untuk tekstur dia nggak gitu begitu apa namanya nyembunyiin tekstur kalian ya. Jadi kalau kalian punya kulit yang bertekstur atau pori-pori gede, mungkin jangan beli apa namanya cushion ini karena kayak teksturnya kurang ketutup. Cuman untuk glownya sih bagus. Aku juga tadi set pakai powder, tapi set pakai powdernya super, pakai tangan yang super ringan, dan aku pakai Revlon face powder yang glow and apa gitu. Jadi itu emang powdernya agak ada shimmer dikit, cuman all in all masih bagus. Ini jauh lebih glowy daripada kalau aku pakai matte foundation biasa terus timpain pakai powder Revlon. Untuk dry patch sih dia nggak accentuate banyak. Coba kalau kalian bisa lihat, aku lagi ada dry patch di sini sama di sini karena aku habis pakai acne spot treatment. Sini, di sini, terus di dagu juga. Nggak tahu sih kalian bisa lihat atau nggak, tapi aku punya dry patch, dia nggak accentuate. Kalau aku pakai matte foundation kayak Maybelline Superstay itu kayak jauh lebih kelihatan dry patches aku. Nah jadi itu first impression aku tentang si Makeover Hydra Stay Glow Cushion ini. Menurut aku sih first impression dulu, menurut aku sih oke aja ya. Oke, aku jadi juga mau transfer test kayak pakai masker karena kan kita lagi pandemik, terus pasti semuanya pakai masker gitu kan. Jadi aku mau lihat kalau misalnya ini kita pakai keluar pakai masker tuh seberapa banyak transfernya. Nih, ini maskernya masih bersih ya. Terus aku pakai terus sekarang coba kita lihat. Masih bersih sih ini, kayak transfernya dikit banget, cuman di bagian kayak hidung nih, di sini kalau kalian kelihatan dikit banget, super dikit banget. Yang transfer banyak malah lipstick aku. Jadi menurut aku sih nih cushionnya oke juga kalau kalian mau apa namanya, mau pakai bentuk keluar pakai masker ya. Tapi keep in mind aku juga udah set ini cushion pakai powder dulu, jadi powder might be kayak what's making this lebih kayak less transferring gitu loh. Cuman menurut aku sih oke, apalagi kalau kalian pakai powder. Nah sekarang kan jam 5, aku juga mau wear test nih sampai jam 10 baru aku copotin makeupnya. Jadi totalnya 5 jam kita wear test, kita lihat kayak ketahanan base makeup ini. Tapi untuk kayak wear testnya aku tuh cuma di rumah, aku nggak ngapa-ngapain, terus aku nggak pakai masker dong berarti karena aku di rumah. Jadi kayak ini bukan wear test yang kayak seharian kalian pergi terus pakai masker all day gitu loh. Nah sekarang udah jam 10 dan aku udah make semua makeup ini selama sekitaran 5 jam lah ya. Dan kalau kalian bisa lihat, aku udah agak minyakan di bagian hidung. Di bagian hidung sih sama coveragenya sih masih bertahan ya. Mungkin agak pudar dikit. Terus kayaknya hidung aku coveragenya hilang dikit ya. Kalau kalian bisa lihat jadi agak lebih merah, sama di sekitar hidung aku juga jadi lebih merah. Udah mulai agak breakdown dikit juga sih. Cushionnya mulai ngumpul di apa namanya pojok hidung aku nih. Kayak collecting gitu loh. Sama mulai agak cakey di jidat. Kita reapply ya.
Nah, aku udah selesai reapply cushionnya di seluruh wajah aku. Kelihatannya bagus sih, cuman dry patchesnya again masih kelihatan. Cuman kayak mau apa boleh buat, nggak terlalu accentuate banget sih, apalagi abis aku reapply pakai produk pakai layer yang fresh, dia nggak gitu kelihatan jadinya. Terus coveragenya jadi kayak tambah lagi. Tadi kan sempat ada yang hilang pudar-pudar dikit lah yang di chin, di samping-samping sini agak pudar dikit. Cuman pas ini sih coveragenya ada lagi. Sejauh ini buat day one, menurut aku sih ini cushion sih oke-oke aja sih. Kayak not the best kayak foundation untuk cushion yang aku pernah pakai, tapi not the worst either gitu loh. Nah, hari ini hari kedua aku bakal pakai cushion Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Nah, yang kemarin kan aku pakai pas waktu kondisi kulit aku lagi masih agak kayak banyak, masih ada dry patches yang banyak kan, untuk tes kayak itu untuk kulit kering kayak cocok gak sih gitu loh. Kalau kalian punya dry patch tuh gimana kelihatannya gitu. Dan kayak kalau yang kulit kemarin sih dry patchnya nggak di accentuate, tapi at the same time tuh masih tetap agak kelihatan at the end of the day gitu loh pas makeupnya udah mulai breakdown. Dan itu sih untuk long lastingnya atau enggak, menurut aku tuh biasa aja lah, kayak 5 jaman masih bisa lah, tapi udah gitu mesti di touch up gitu loh baru kelihatan bagus lagi, karena kayak coveragenya udah mulai menurun pada kayak dia nyampe the 5 hour mark. Terus dia juga mulai kayak collect di sini aku, ya begitulah. Terus sekarang hari kedua kita bakal pakai ini. Aku pakainya tipis-tipis ya. Yang kali ini aku udah eksfoliasi, jadi kulit aku dry patchesnya udah kayak hampir nggak ada, dan sisanya tuh tinggal apa namanya acne scars sama sedikit acne, apa sih namanya, jerawat aktif aku tinggal dikit, tinggal 1 atau berapa gitu. Sisanya cuma acne scars doang. Tapi aku masih ada tekstur karena emang aku apa namanya, bukan dry patch tapi kayak beruntusan gitu. Jadi kita lihat dia teksturnya, kalau kalian abis eksfoliasi teksturnya masih kayak di accentuate gak kayak kalau waktu sebelum aku eksfoliasi. Karena kemarin pas aku pakai tanpa eksfoliasi, tanpa apa tuh kayak masih agak apa namanya, masih agak teksturnya masih agak kayak di accentuate gitu loh, makin kelihatan. Aku udah selesai pakai cushionnya, terus aku lihat di kaca ya. Dia teksturnya masih agak kelihatan tuh di sini. Kalau kalian bisa lihat, kayak aku kan ada sedikit penuntusan di sini, dan aku ada pori-pori. Aku nggak pakai primer juga hari ini. Dia kayak masih agak kelihatan teksturnya. Coveragenya again oke. Terus aku tambahin layer kedua tipis lagi di sini, area yang ku perlu. Ini buildable sih, cuman kayak menurut aku buildable-nya nggak sampai kayak full coverage gitu, kayak ke strong low coverage seperti yang aku bilang kemarin. Cuman ini mungkin kalian lihatnya lebih kelihatan kali ya daripada kemarin. Tuh masih nongol dikit banget, cuman for the most part dia udah ke cover. Sekarang udah kayak sekitar 5 menit abis aku pakai cushionnya tanpa pakai bedak atau dia apain. Terus masih ada transfer ya kalau nggak di set pakai bedak. Terus dia juga apa, rasanya kayak agak sticky. I don't know if you guys can see that, cuman kayak agak kayak sticky dikit. Dia emang masih agak transfer ya. Sekarang aku udah pakai makeup semua, terus aku nggak set muka aku ini, jadi kayak makeupnya tanpa di set. Dan kalau tadi pas aku lagi apply sih
powdernya nggak patchy gitu loh kalau ditaruh tanpa powder. Nah sekarang aku mau pakai masker. Ini maskernya masih bersih, jadi aku mau press kalau misalnya nggak di set apakah ini transfer proof. Kalau yang kemarin sih pas dipakai pas ditekan-tekan sama maskernya masih oke gitu loh. Ini transfernya segini, kelihatan nggak? Ada di bagian hidungnya lebih banyak, sama di pipi juga ada. Kalau yang kemarin abis di set transfernya jauh lebih dikit. Kalau kalian gak ngeset ini pasti transfer. Jadi kalau kalian mau pakai keluar sambil pakai masker, mendingan kalian set. Dan kalau kalian mau aman pakai setting spray. Kan ini di jam 4:30, terus jadi aku mau tes ini, wear test, nggak pakai powder sama sekali sama 5 jam lagi. Nah, jadi ini udah jam 10-an dan aku udah pakai ini base makeup selama sekitar 5 jam. Dan aku mau kasih lihat kulit aku bagaimana abis 5 jam. Seperti yang kalian bisa lihat, muka aku jauh lebih berminyak dari tadi yang pas aku baru apply. Tapi menurut aku sih ini oke banget. Apalagi aku kan pakai ini base makeup, nggak pakai powder, terus aku nggak pakai setting spray sama sekali, dan aku nggak pakai primer juga. Jadi menurut aku ketahanannya sini oke banget. Tuh, kayak cuma minyakan doang. Coveragenya juga masih ada, pudarnya nggak separah kemarin. Terus udah gitu, untuk teksturnya kalian bisa lihat sendiri, jauh lebih mending yang sekarang daripada yang kemarin. Mungkin karena aku udah skin prep kali ya, aku udah eksfoliasi, udah pakai skincare lalalala, jadi kayak bener-bener kulit aku udah lebih mulus karena dry patches udah nggak ada. Terus udah gitu acne jerawat aktif aku juga udah tinggal dikit. Hai, jadi ini hari ketiga aku bakal review si Makeover Hydra Stay Cushion. Nah, untuk hari terakhir ini aku bakal pakai primer, terus aku bakal set cushionnya, terus baru kita bakal wear test pakai masker juga. Sejauh ini sih pori-porinya kayaknya lebih ketutup kalau misal kalian pakai kayak pore filling primer, karena abis aku pakai primer pore yang pore filling, si Smashbox Photo Finish Primer itu jadi lebih ngeblur daripada biasanya gitu loh. Nah, aku punya makeup semua udah on dan aku udah set ini pakai powder. Terus aku juga udah pakai primer seperti yang tadi kalian lihat, dan aku akan wear test. Sekarang udah jam 4 dan aku akan pakai makeup ini sampai sekitaran jam 10. Terus aku juga bakal keluar pakai masker. Nanti aku bakal kasih lihat ketahanannya gimana, coveragenya udah pudar atau belum, dan seterusnya. Nah, ini udah jam 10 dan aku udah pakai makeup ini semua selama 5 jam, dan aku pakai masker sekitaran 3 jam lah ya. Nah, untuk keadaan maskernya, dia masih agak kotor. Kalau kalian bisa lihat, dia kayak agak kotor gitu loh, masih transfer walaupun udah dipakai primer sama udah pakai powder juga masih agak transfer. Tapi untuk glow cushion sih ini transfernya juga nggak gitu banyak banget ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, untuk tekstur sama coverage, coveragenya sih jelas hilang, pagi di bagian tempat-tempat sini yang kena masker, kayak
it rubbed off. Terus udah gitu untuk teksturnya biasa aja sih, nggak bagus banget tapi juga nggak jelek. Dan aku juga makin berminyak, kalau kalian bisa lihat malah makin shiny. Di bagian sini sama sini minyakan, sama bagian pojok hidung juga agak ngumpul. Nah, kalau kalian bisa lihat juga agak udah mulai kelihatan cakey di jidat, sama di sini udah mulai kayak breakdown gitu loh makeupnya. Jadi apa sih, dia nggak gitu tahan lama, cuman sekitaran 5 jam udah kayak gini. Menurut aku sih B aja, nggak bagus, nggak jelek. Kalau misalnya aku mesti kayak nilai seberapa long lasting ini cushion, menurut aku dia cuman skornya cuma 6, kayak nggak bagus banget juga nggak jelek banget gitu loh. Terus untuk kesimpulan dari reviewnya, menurut aku sih Hydra Stay Cushion ini cushion yang B aja, nggak bagus banget tapi juga nggak jelek. Menurut aku kayak average aja gitu loh. Kalau misal aku harus kasih kayak nilai, menurut aku sih untuk cushion ini aku kasih nilai 7 ya. Dia ketahanannya nggak gitu lama, 5 jam udah mulai breakdown, kayaknya udah harus di reapply atau di retouch. Tapi untuk kalaupun kalian mau reapply, ini sih gampang untuk reapplication, jadi sih masih oke ya. Kalau untuk tekstur pori-pori atau kayak kalian yang punya banyak peruntusan gitu, menurut aku ini masih kurang, kayak jauh kurang, karena aku punya glow cushion lain yang kayak nggak emphasize kalian punya tekstur gitu loh. Tapi untuk coveragenya menurut aku bagus. Dia tuh coveragenya medium buildable, tapi buildable pun juga nggak bisa sampai full coverage banget sampai kayak nutupin kayak dosa lu semua gitu loh, nggak bisa. Dia cuman kayak, dia pasti masih agak kelihatan dikit loh. Terus untuk glownya sih menurut aku ini glowy banget, bahkan menurut aku nih glowy-nya yang bukan kayak yang radiant, bukan kayak yang inner glow gitu loh. Menurut aku nih dia lebih kayak langsung glow agak becek gitu loh, apalagi kalau kalian nggak set makeup kalian. Terus rasanya juga kayak glow yang kayak agak greasy. Kalau misalnya kalian pakai kebanyakan bisa kelihatan greasy kalau kalian pakai ini. Terus kalau untuk shade-nya sih menurut aku bagus, dan kalau aku lihat kayak shade range-nya dari semua itu sih lumayan banget, apalagi buat kayak apa sih namanya, buat market Indonesia ini salah satu yang terbaik shade range-nya si makeover ya. Nah, untuk harganya yang 215 kalau harga normal ya, dan itu tanpa refill, jadi dia cuma satu set, harganya 215. Harga normalnya menurut aku sih B aja. Kalau misalnya kalian kayak mau cobain cushion, boleh-boleh aja sih, dia average lah. Cuman kalau misalnya aku sih, menurut aku sih ini kurang worth, atau alias aku kayaknya nggak bakal repurchase, karena kayak again dia buat kulit berjerawat. Kalau kulit kalian berjerawat kan pasti kalian ada tekstur, itu benar-benar kayak nutupnya agak susah walaupun kalian udah pakai primer itu loh. So that's it for today's video, dan aku harap video ini bermanfaat untuk kalian dan dapat membantu kalian. Dan itu semua, tolong like dan subscribe. Bye bye.